Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman dan bahagia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Sultra TV dan seluruh jamaah Majelis Taklim dari Kecamatan Kambu dan Kecamatan Mandonga, jumpa lagi dalam acara Syiar Majelis Taklim Ramadan dengan saya Widya Yamin dan tentunya bersama Ustadz kita Bapak Muhammad Anwar SAG MSI. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ibu-ibu apa kabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga langkah-langkah kaki kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, pada hari ini kita akan mengupas masalah manusia dan amanah Allah. Yang insya Allah nanti setelah ada materi, ibu-ibu silahkan bertanya terkait dengan apa yang diantarkan oleh Bapak Ustadz kita. Mudah-mudahan dapat menjadi pencerahan untuk kita semua. Baik, mari kita sama-sama mendengarkan ceramah agama yang insya Allah akan dibawakan Bapak Ustadz Muhammad Anwar yang bertemakan manusia dan amanah Allah. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu pengurus dan anggota Majelis Taklim Kecamatan Mandonga, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Ya. Ibu-ibu pengurus dan anggota Majelis Taklim Kecamatan Kambu juga bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, segar selalu. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Maka di sela-sela aktivitas kita di Ramadan ini, kita masih sempat mengikuti kegiatan pengajian. Semua ini adalah nikmat yang patut kita syukuri. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya muliakan, materi kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan manusia dan amanah Allah. Jadi manusia dan amanah Allah. Kaitannya dengan tema ini, saya ingin antar dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kata Allah, kami pernah menawarkan sebuah amanah kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung-gunung.
Tapi semuanya enggan menerima amanah itu karena takut mengingkarinya. Lalu kami tawarkanlah amanah itu kepada manusia dan diambillah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia dalam keadaan benar-benar bodoh dan zolim. Berdasarkan ayat ini ibu-ibu, bahwa sesungguhnya manusia termasuk kita yang sampai saat ini sedang membawa amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi pertanyaan kita semua, amanah yang dimaksudkan itu yang mana? Yang pernah Allah tawarkan kepada makhluknya yang lain? Langit, bumi, gunung. Yang secara fisik sesungguhnya lebih besar dari manusia. Lebih kuat dari manusia. Tapi menolak. Justru manusia dengan fisiknya yang lemah, yang kecil dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain tadi itu, malah justru mau menerima dan mengambil amanah ini. Makanya di ujung ayat itu dikatakan, sesungguhnya manusia itu sebenarnya dia bodoh dan zalim. Ya. Ini tidak bermakna bahwa manusia itu bodoh. Apa sebenarnya amanah itu? Dalam banyak tafsir kalau kita buka, ya, tafsir-tafsir yang sudah lampau, ya, baik tafsir temporer maupun yang kontemporer itu, muaranya sama. Bahwa yang dimaksud amanah di sini itu adalah agama dengan seluruh segi ajaran agamanya. Jadi agama yang kita miliki ini, kita yang Islam, selain ini merupakan identitas kita, sesungguhnya agama ini juga amanah. Ibu-ibu, kalau yang namanya amanah itu kan konsekuensinya dua ya. Misalnya ibu-ibu diberi amanah. Bu, tolong saya titip tas saya ya, saya mau pergi belanja dulu. Gitu. Ini amanah kan, menjaga. Konsekuensinya dua. Kalau ibu-ibu jalankan amanah itu, berarti ibu-ibu termasuk orang yang terpercaya. Ya. Tapi kalau diberi amanah, Bu, saya titip ini ada uang saya 1 juta, kasihan. Dompetku sudah penuh. Saya titipin dompetnya ibu. 1 juta gitu. Tiba saatnya diambil, berkurang. Tapi bukan ibu-ibu yang di sini, enggak. Ibu-ibu yang di sinetron. Ya. Ternyata begitu diambil kembali tinggal 800.000 misalnya gitu. Berkurang 2 lembar yang warna merah atau 4 lembar yang berwarna biru. Nah, ibu-ibu yang dititipi tadi ini dapat dipercaya atau tidak? Tidak. Nah, berarti konsekuensinya adalah orang yang berkhianat. Nah, ini amanah ini. Konsekuensinya 2. Nah, sekarang kalau agama yang ada pada diri kita ini juga merupakan amanah bagi kita, kalau kita laksanakan perintah agama berarti kita termasuk orang yang terpercaya. Tapi kalau kemudian kita tidak mau laksanakan perintahnya berarti, ayo ini amanah ini. Ingkar. Ingkar itu. Ingkar. Nanti dilihat statusnya pada tingkatan mana gitu. Nah, agama ya, dengan seluruh ajarannya itu yang begitu banyak, kalau kita harus klasifikasikan, kita kelompokkan dalam pembahasan yang lebih global, itu tidak terlepas dari 2 hal. Ya, Bu, tidak terlepas dari berapa hal? 2 hal. Yang pertama, ajaran agama kepada kita ini yang berkaitan dengan kewajiban kita sebagai manusia, sebagai individu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang biasa kita kenal dengan istilah apa?
hablum minallah. Wajiban. Dan yang kedua, ya, yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan istilah hablum minannas. Jadi tadi hablum minallah, hubungan seorang hamba kepada Allah, instrumennya melalui ibadah mahdhah, yang itu memang berkaitan dengan kita sedang menjalankan ibadah tapi langsung kepada Allah. Dan yang kedua tadi hablum minannas, berkaitan dengan seluruh aktivitas kita, kehidupan sosial kita, kemasyarakatan kita, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau bermasyarakat secara umum, yang itu juga menjadi amanah harus kita tunaikan. Jadi banyak ajaran yang banyak, tapi kalau kita klasifikasikan pada dua hal dulu besar, yang berkaitan dengan bagaimana kewajiban seorang hamba kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, dan yang kedua berkaitan dengan interaksi sosial manusia dengan manusia lainnya di dalam kehidupan yang nyata. Nah, sekarang yang pertama, ibu-ibu. Kalau hablum minallah itu contohnya seperti apa, Ibu? Seperti apa? Sholat, puasa, ibadah-ibadah mahdhah lah yang ada di rukun Islam itu kan. Yeah. Walaupun nanti ada yang efeknya juga berkaitan manusia, misalnya zakat. Menunaikan zakat itu kaitannya dengan kewajiban kita pada Allah, tapi efek dari yang kita lakukan itu berimbas kepada urusan manusia, sesama manusia. Yeah. Tapi ada juga yang memang langsung pada Allah. Puasa. Ya, puasa itu bahkan ibadah itu ya, yang mengetahui berapa besaran pahalanya hanya Allah. Itu hanya Allah. Ya. Nah, dalam kaitannya ibadah kita kepada Allah ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tentunya ibadah yang kita lakukan haruslah ibadah yang berdasar. Ya, paham maksudnya, Mbak ya? Berdasar. Maksudnya ibadah yang memang diperintahkan untuk kita lakukan. Rukun Islam. Nah, seperti itu. Ya. Misalnya, sholat yang diwajibkan kepada kita dalam satu hari satu malam berapa, Ibu? 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini perintah agama. Jangan kita menambah sendiri atau mengurangi sendiri, kecuali karena karena uzur syar'i. Misalnya ada sesuatu yang menyebabkan kita kemudian harus menggabungkan sholat. Ya, normalnya 5 kali itu harus dilaksanakan pada waktunya. Tapi karena ada ketentuan syar'i, misalnya orang yang dalam perjalanan yang jauh, ukurannya tidak kurang dari 84 km misalnya begitu, menyebabkan harus dijamak sholatnya, jamaknya pun harus dikosor lagi jumlah rakaatnya, maka itu namanya urusan syar'i karena kepentingan syar'i. Tapi bahwa ibadah yang kita lakukan memang harus punya dasar. Man amila amalan laisa bihi amruna fahuwa raddun. Ya. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang dimaksudkan ini adalah ibadah, yang itu bukan karena perintahku kata Rasul, maka itu adalah tertolak. Jadi harus. Yang kedua, orang dalam beribadah itu ya, harus terjaga niatnya, hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah. Niatnya harus jelas. Berarti larangan sebaliknya. Apa itu? Kita beribadah tapi niatnya bukan karena Allah, karena yang lain. Sesuatukah? Karena manusiakah? Ya, misalnya sholat gitu ya. Sholat mengharap dunia. Sholat mengharap dunia, bentuk dunia itu bisa jadi sholat karena ingin dibilang, ya,
Mau kaya, sholat mau kaya Ustaz. Sholat mau kaya untuk urusan dunianya. Ya. Jadi sholat itu memang salah satu jenis ibadah yang memang betul-betul mulai dari sejak niat melaksanakannya sampai ketika melaksanakannya itu semua kemana? Ke Allah. Kepada Allah. Ada kan satu doa, potongan doa iftitah. Kan doa iftitah itu ada banyak jenisnya. Ya, yang sering dan paling populer ibu-ibu. Ya, pakai setelah kita takbir ihram itu Allahu Akbar, apa yang dibaca? Kabira. Nah, kabira nanti di potongan ujungnya itu ada kata apa? Ya. Ini adalah merupakan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 162. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku tidak ada karena lain kecuali karena Allah penguasa semesta alam. Ustadz, memangnya adakah orang sholat itu kemudian bergerak seperti yang diajarkan, tapi tujuannya yang lain? Ya bisa jadi ada, tapi bukan ibu-ibu di sini. Nah, kalau ibu-ibu sini ini sholatnya, dia lulus itu pasti lulus. Niatnya sejak dari rumah mau sholat jamaah di masjid itu sudah jelas, hanya mengharapkan ridha Allah. Kenapa ibu-ibu ini menjadi penting untuk diingatkan? Karena ibadah pun kalau kemudian salah niatnya, bukan salah niatnya itu bukan niat yang diucapkan, bukan yang musolli, bukan itu, bukan motivasinya, tujuannya salah, maka bisa jadi malah justru berefek jelek kepada pelakunya. Ya. Bahkan Rasulullah SAW itu ada satu hadisnya itu yang mensejajarkan sholat model begini ini adalah seperti syirik ringan. Iya. Ada satu hadis Nabi. Ala ukhbirukum bima huwa akhbafu alaikum indi minal masihid dajjal. Kata Rasul, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih aku takutkan daripada godaan dajjal? Ibu, bayangkan ini. Godaan Dajjal itu kita hindari, kita berharap tidak berjumpa dengan makhluk yang namanya Dajjal. Tapi Rasul dalam sabda ini mengatakan, maukah kalian aku kabarkan sesuatu yang lebih aku takutkan daripada aku Dajjal? Ya. Faqala qulna bala. Maka sahabat-sahabat mengatakan, ya Rasul, kami mau. Katakan kepada kami. Faqala, kemudian Rasul menjawab sadanya, asyirkul khafi, syirik ringan. Syirik kecil. Khafi itu lembut, ringan, ya kecil. Apa itu? Ayyaku marrajulu yusalli fayuzayyinu sholatahu lima yara min nazari rajulin. Kata Rasul. Syirik ringan itu contohnya orang yang sholat kemudian dia bagus-baguskan sholatnya, ya. Karena dia yakin dan memastikan di belakangnya ada orang yang sedang memperhatikan dia sholat. Nah, ini. Jadi ini sholatnya karena Allah atau karena apa? Karena orang. Karena dia yakin. Bahkan dalam hadis ini dikatakan dia baguskan sholatnya. Boy, mulai takbirnya bu meyakinkan. Kala Imam Masjidil Haram itu. Allahu Akbar. Terdengarnya itu khusyuk sekali gitu. Oh, tidak bergerak. Ini biasanya penyakitnya anak muda ini. Tapi kalau biasa kan ada orang kalau melakukan amalan itu Ustadz, dia cerita. Misalnya, tadi malam saya terlambat bangun, saya bangun tahajud dan terus menerus itu dia lakukan. Itu nanti mengurangi keutamaannya dan mengurangi pahalanya. Yang bahaya kalau pengurangnya lebih besar daripada penambahnya, menjadi minus nanti. Kadang tanpa ditanya langsung bilang. Gitu. Itu nanti kita akan perdalam lagi itu. Termasuk itu Ustaz. Termasuk di syirik halus tadi, itu. Iya betul. Jadi contoh tadi hadis Nabi tadi itu,
Dia perbaiki sholatnya, bahkan dibagus-baguskan. Pokoknya orang yang menyaksikan, khusus sekali ini ibu sholat. Padahal kebetulan yang sholat di belakangnya itu atasannya di kantor. Bosnya. Atau kalau penyakitnya anak muda ini, kebetulan yang sholat di belakang ini calon mertua bela supaya nanti uang panainya berkurang, saya perbaiki memang sholat. Tendensinya jumlah uang panainya yang berkurang. Ini dalam konteks ibadah. Jadi ibadah itu memang harus terbebas dari hal-hal atau keinginan-keinginan selain memang karena ingin menjalankan perintah Allah, dan mulai niat sampai mengerjakannya kita tujukan hanya pada Allah. Seberapa mampu kita, yang penting kita berusaha maksimal. Misalnya sholat bu ya, ibu ingin khusyuk. Ngukurnya bagaimana itu Ustaz khusyuk? Apakah sejak takbiratul ihram Allahu Akbar sampai salam itu tidak ada satupun yang saya pikirkan gitu? Itu yang tahu ya yang sholat. Ya. Ibu-ibu bisa bertanya pada diri sendiri gitu. Tapi bahwa kemudian kita berupaya memang wajib. Persoalan nanti upaya kita kalau harus distandarkan itu berada di level yang mana, itu persoalan lain. Ya. Tapi kita berupaya. Jadi ibadah itu begitu. Konteksnya adalah semata-mata karena Allah. Ini yang pertama, berkaitan dengan hablum minallah. Kita persingkat. Yang kedua, kewajiban manusia yang menjadi amanah juga manusia di muka bumi ini, selain hablum minallah juga hablum minannas. Hubungan interaksi manusia di dalam kehidupan sehari-hari dengan tetangga, ya, dengan sahabat-sahabat, keluarga, masyarakat pada umumnya. Ini amanah, kewajiban. Nah, terus apa hubungannya Ustadz dengan kewajiban saya kepada Allah? Ibu-ibu, kalau kita buka ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali kita temukan perintah Allah dan Rasulnya yang itu berkaitan dengan urusan manusia dengan manusia, tetapi justru dijadikan sebagai syarat pengakuan iman dan takwanya orang kepada Allah. Bahkan dijadikan syarat. Artinya kalau ini syarat, berarti kualitas iman dan takwanya belum maksimal kalau syarat ini belum terpenuhi. Satu contoh ini, contoh ibu. Ada hadis yang ini kelihatannya urusannya manusia dan manusia, berkaitan dengan kewajiban kepada kita untuk memuliakan orang lain. Kalau memuliakan kebalikannya apa ibu? Menghinakan. Oke. Ada satu hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jar, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kita lihat artinya ibu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka, nah ini, maka ini jawabannya. Berarti ini syaratnya. Ya, dalam bahasa Arab pakai fa. Ya. Maka hendaklah ia pandai-pandai memuliakan tetangganya. Nah, satu. Tetangga. Enggak. Jadi memuliakan tetangga kita itu bukan hanya urusan RT RW. Bukan hanya untuk urusan kehidupan bertetangga, kebetulan dia dekat dengan rumah kita. Bukan. Tapi ini juga menjadi syarat pengakuan iman seseorang kepada Allah dan hari akhir. Atau dengan kata lain, belum sempurna imannya seseorang kepada Allah dan datangnya hari akhir kalau dia belum bisa memuliakan tetangganya. Nah tadi sudah disampaikan,
bahwa kebalikan lawan kata dari memuliakan adalah menghinakan. Berarti larangan sebaliknya kepada kita menghinakan tetangga kita. Contohnya gimana sih Ustaz? Iya, memuliakan. Memuliakan itu contohnya gimana tetangga Kasih kita? kue, Ustaz. Ya, kasih kue gitu. Ya. Bawakan kue tetangganya. Itu banyak. Ya. Atau kalau dalam bentuk sikap itu gini. Kebaikan-kebaikan tetangga itu sering kita munculkan. Kebalikannya, kekurangan-kekurangan tetangga, aib tetangga disembunyikan. Jangan dibalik. Karena kalau dibalik, jatuhnya menghinakan. Betul. Memang misalnya, contohnya tetangga kita itu punya aib. Ya. Itu nyata, pokoknya nyata. Menurut ukuran manusia nyata. Tapi walaupun itu nyata, bukan berarti itu kemudian kita umbar. Bahkan kita cerita ke sana kemari gitu. Tidak habis dengan tetangga kiri kanan rumah saja, sampai satu kampung semua dengar itu. Yeah. Itu berarti menghinakan. Tapi kalau memuliakan kebalikannya. Walaupun kebaikannya tetangga kita dengan kita itu mungkin cuma satu dalam hitungan matematika. Yeah. Baru satu kali lah berbuat. Tapi yang satu kali itu kemudian kita sering sebut, kita doakan kebaikannya, maka itu bagian dari cara kita memuliakan tetangga. Yang pertama dalam hadis Nabi ini. Yang kedua hadis Nabi ini mengatakan, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Ibu-ibu di rumahnya biasa kedatangan tamu toh? Iya. Biasa. Wah, rumah itu terasa hampa itu kalau nggak pernah ada tamu yang ke rumah kita itu. Besar-besarnya kita bikin rumah, nggak pernah pada ada orang yang datang ke rumah kita gitu. Hampa gitu. Ya. Tamu. Ada istilah itu tamu itu bagaikan raja. Itu istilah Islam untuk membangkitkan semangat memposisikan tamu. Jadi memuliakan tamu yang datang ke tempat kita itu bagian dari iman. Makanya ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu di sini, pasti ibu-ibu yang di tempat lain. Ya di sinetron lah misalnya. Ya. Kalau ada orang yang datang ke rumah kita, jangan kasihan kita biarkan dia tanpa teman. Saya mengerti maksud saya tanpa teman itu. Contohnya gini, sudah 1 jam lamanya duduk di rumah kita, biar air putih kasihan tidak keluar. Berarti berani Ustadz itu. Berani sekali, tanpa lawan. Sudah 1 jam kita ada di rumah, biar air putih tidak keluar, kecuali kalau bulan puasa di siang hari. Itu karena ujul syar'i kan gitu. Tidak apa-apa lah, makanya ajaran orang-orang tua kita itu dulu bagus. Kalau tamu itu pokoknya usahakan tamu kita itu sebelum dia, bahkan sebelum duduk tenang sudah harus keluar itu air panas. Ya. Biasa kan, bahkan kadang ada tamu yang kita yang agak buru-buru ingin cepat pulang itu, kadang kita tahan dulu kan, jangan dulu Bu, tunggu dulu, ini lagi bikin air panas. Itu jangan dikira Bu, kelihatannya, apalagi kalau kita ukur nominalnya berapa sih harganya. Ibu-ibu, 1 gelas teh yang kecil itu berapa kalau dibeli? 5.000 lah, ada yang sampai 7.000 kalau umpamanya rumah makannya agak sedikit mewah gitu. Ya. Taruhlah kita mengambil ukuran yang harga maksimal 7.000. Terus lampirannya, temannya nih yang coklat ini, temannya ada 1 piring. Ada apalah situ misalnya, ya pisang goreng kah, atau kandoang kah, taripang kah, doko-doko kah. Misalnya ada 2-3 biji. Ibu-ibu ada yang penjual gorengan. Ya. Kalau 3 biji itu kira-kira harganya berapa itu? 5.000 ya. Bahkan masih ada yang 5.000 dapat 4, ada yang bahkan dapat 5 gitu. Gitu. Taruhlah kita mengambil harga yang agak sedikit mahal. Ya, 5.000 3 biji. 1 orang kan kemampuannya hanya berapa sih gitu. Misalnya 3 biji itu. Tehnya harga 5.000, gorengannya harga 5.000, di total berapa? 10.000. Secara nominal enggak seberapa.
Uang 10.000 itu ibu-ibu kalau untuk anak-anak kita yang sekolah sekarang, ya, kecil sekali. Ya. Kalau nominalnya yang kita lihat tidak seberapa, tapi jangan dikira ibu-ibu, yang cuma 10.000 itu menyebabkan kita berada pada posisi menjadi orang yang beriman dan orang bertakwa. Begitu tingginya itu. Ya. Bayangkan, Allah mengangkat derajat kita menjadi orang yang beriman, bahkan orang yang bertakwa hanya dengan wasilah uang 10.000. Karena itu yang kita lihat bukan berapa uangnya, tapi memuliakan, bentuk kemuliaan kepada tamu itu memang perintah agama. Memang kelihatannya hanya untuk urusan biasa, kan tamu bertamu itu biasa. Apalagi nanti kalau sudah masuk 1 Syawal Lebaran, banyak. Tapi bahwa dengan cara itu kita bisa memuliakan tamu kita, maka kita telah diakui menjadi orang yang beriman. Kemudian hadis kita ini yang terakhir, yaitu berkaitan dengan barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia banyak-banyak berkata-kata dengan tutur kata yang baik. Jadi kita biasakan lidah kita ini, lisan kita ini berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik itu ya paling tidak identifikasinya mudah. Kata-kata itu dari segi pemilihan katanya tidak menyebabkan orang tersinggung, sakit hati. Cara mengucapkannya mungkin dengan suara yang lunak, lembut. Tidak semuanya harus berteriak-teriak sambil marah-marah gitu. Ya. Kadang juga ada kata-kata itu dari segi kosakatanya sebenarnya baik, tapi cara penyampaiannya yang tidak baik, menjadi orang kemudian tidak menerima dengan baik. Yang sering saya istilahkan itu jangan sampai begini Bu. Baru kasihan satu kata yang keluar dari lisan kita, satu kampung kita tersinggung semua. Baru satu kata ini, bagaimana kalau umpamanya 2 kata, 2 kampung yang tersinggung. Iya. Itu pun waktunya juga baru 1 kali berkata-kata, 5-10 tahun orang tidak bisa lupa kata-kata itu. Begitu menyakitkannya katanya itu. Jadi ternyata berkata-kata pun itu diukur dengan iman. Iya. Ya. Ngomong sama orang itu bukan sekedar komunikasi biasa, tapi ajaran agama memberikan syarat. Ya. Ada adab. Berkata. Artinya kalau kita semakin pandai berkata dengan cara kata-kata yang enak, maka semakin meningkatkan iman dan takwa kita. Baik. Gitu. Ya. Ini satu contoh saja, satu hadis. Masih banyak hadis yang berkaitan dengan bagaimana interaksi manusia dan manusia. Yang itu berkaitan dengan Allah. Ya. Mungkin nanti Ustadz kita bahas lagi betul, di sesi diskusi ya. Boleh. Baik ibu-ibu, menarik sekali. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Tapi saya ingin semangatnya dulu karena sebentar lagi ibu mau buka puasa. Ya. Syiar Majelis Taklim Ramadan, nyaman dan bahagia. Kendari aman, nyaman dan bahagia. BKNT maju jaya. Syiar Majelis Taklim Ramadan, nyaman dan bahagia. Kendari aman, nyaman dan bahagia. BKNT maju jaya. Baik, penanya pertama silahkan berdiri. Satu. Sebelah kanan. 2. Oke. Baik, silakan berdiri Bu. Nanti sebentar ya, ibu berdiri saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz yang kami muliakan, perkenalkan nama saya Haji Mutiara dari BKNT Kecamatan Mandonga. Pertanyaan saya Pak Ustaz begini, tentang memuliakan tamu. Nah, bagaimana halnya kalau ada tamu? Saya sudah tahu persis kalau tamu ini kalau datang
hanya ngurumpi cerita orang. Akhirnya apa? Saya ngomong mampu ya saya mau keluar, padahal pura-pura saya tidak akan keluar. Tapi saya tahu persis bahwa ini orang kalau datang bukan cerita apa, tapi pertama cerita Bawa berita. Bawa berita. Iya, bawa berita. Terus ada juga kadang tamu, Pak Ustaz mohon maaf, pura-pura saya tidak mau buka pintu. Kenapa? Karena pas datang maghrib, pas datang kita tidur. Bagaimana halnya seperti ini kalau kita mau lihat tamu seperti ini? Nah, bagaimana halnya masih ada saat sedikit Pak Ustaz? Kalau kita memilih seorang pimpinan yang tidak amanah, apakah dosanya itu kita mendapatkan sampai jariah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan kedua silakan berdiri nanti dibawakan mic. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasma dari BKMT Kecamatan Kambu. Menarik sekali materi Pak Ustadz hari ini tentang amanah. Nah, yang ingin saya tanyakan bahwa amanah itu pasti berkaitan dengan tanggung jawab. Nah, bagaimana jika seseorang tersebut hanya melaksanakan amanah dan tanggung jawabnya tidak dilaksanakan atau sebaliknya? Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanah dan tanggung jawab. Amanahnya dilaksanakan, tapi tanggung jawabnya tidak. Begitu. Atau sebaliknya. Baik, Pak Ustadz mungkin bisa langsung jawab dari Ibu Haji Mutiara. Tamu datang bawa berita, Ibu Haji tidak mau diterima, pura-pura mau keluar. Terus tamu maghrib dengan tidur, tidak dibukakan pintu. Bagaimana itu Ustaz? Ya baik. Makasih Bu Haji Mutiara. BKMT Kecamatan Mandonga. Gara-gara pertanyaannya Ibu itu menyebabkan banyak definisi tentang tamu. Nanti ada istilah tamu tak diundang. Biasanya muncul dari istilah-istilah. Jadi gini, memang kan kalau kita mengukur sesuatu itu kadang antara keinginan kita dengan apa yang terjadi itu kadang berbeda kenyataan. Antara harapan kita dengan apa yang terjadi kadang berbeda kenyataan. Misalnya kita kan senang kalau rumah kita itu dikunjungi orang, itu kan senang, pasti senang nggak? Naluri kita semua pasti sama, pasti senang. Tapi kan kemudian menjadi sesuatu yang tidak diharapkan, kalau kedatangannya memang tidak tepat sasaran niatnya, tidak tepat mungkin juga waktunya. Bisa jadi kan ya, misalnya waktu-waktu tertentu yang menyebabkan kita menjadi terganggu. Nah, kalau kaitannya dengan itu bagaimana? Memang agama kita itu memberikan standarisasi kaitannya dengan ketika kita menghindari sesuatu atau ketika kita terpaksa harus berhadapan dengan sesuatu, itu tetap harus menggunakan standar etika yang tepat. Kan kadang kadang ada tetangga tiba-tiba ngomong langsung masuk. Ternyata dia datang cerita orang. Nah kita juga bagaimana nih? dia ngomong kita mau tinggalkan. Jadi kalau Ibu Mutiara langsung minta izin keluar. Yang penting begini. Yang penting kita nggak berbohong. Jangan juga kita berbohong. Misalnya, minta maaf, saya ada urusan, padahal tidak. Berarti kita itu juga mendengarkan. Justru ini adalah ladang bagi kita untuk mungkin bisa masuk memberikan nasihat di dalamnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Di situ memberikan nasihat dengan cara baik. Bahkan kalaupun kita harus berdebat dalam ayat ini, ya dalam surah An-Nahl ayat 175 kalau tidak salah. Bahkan kalaupun kita terpaksa berdebat dengan dia, maka berdebatlah dengan cara yang baik. Tetap tidak apa-apa. Tapi kadang
manusiawi dan naluri lah. Namanya manusia itu kadang ada sudah, nggak cocok sekali deh. Ada kecenderungannya sudah, nggak usah bikin. Berarti ada jawaban tipsnya. Ya, tetap misalnya kan kalau apalagi orangnya sudah terlanjur masuk dalam rumah, masa kita usir, itu juga. Ya mungkin tidak apa-apa. Kita akan duduk dulu. Nah, nanti pada saat kondisi tertentu ibu, ya jangan kita cerita ya. Malah justru ketika kita mampu menyampaikan itu, selain kita mendapatkan kebaikan dari memuliakan tamu, kita juga mendapatkan kebaikan dari mengingatkan. Apalagi kalau yang kita ingatkan nanti dia laksanakan, kita mendapatkan pahala lagi dari pahala jariah karena dia mengamalkan apa yang kita sampaikan. Berarti Ustaz, kalau sholat maghrib dadakan, ajar sholat. Nah, itu satu diantaranya. Kalau waktu itu, ya, masa itu. Kalau yang begini, mestinya tamunya yang harus mengerti. Masa tidak ada urusan penting jam 11:30 malam, belum. Padahal dia hanya mau bilang saya habis beli mobil baru. baik. Jadi kadang memang ceramahnya diberikan kepada tamunya, bukan yang menjauh tamu. Ya, semakin kita sering ingatkan kan semakin banyak pahala kita. Ladang pahala. Selanjutnya pertanyaan kedua yang tidak ada kaitannya tapi mungkin bisa jadi. Termasuk amanah juga, pemimpin yang tidak amanah. Oh, ya. Ketika kita memilih pemimpin yang tidak amanah, berdosa kan kita. Tapi kan Ustaz, ketika dia dipilih kan dia belum jadi pemimpin. Nah, bagaimana Ustaz? Nah, itulah. Cuma kalau bicara begini agak sensitif biasanya yang berkaitan dengan identifikasi person. Ya. Tapi secara umum memang agama kita itu memang memberikan syarat. Ya, ini syarat untuk pemimpinnya. Syarat pemimpin itu satu diantaranya pemimpin harus amanah. Pemimpin itu amanah. Nah, amanah itu kalau kita bawa dalam urusan keseharian, yang mana yang dikatakan amanah, apa yang menjadi kewajibannya dia kerjakan, namanya amanah. Ya. Atau kalau dalam bahasa orang berkampanye begitu, apa yang dia sampaikan, apa yang dijanjikan maka dia lakukan. Itu identifikasinya. Tapi persoalan kemudian kita mengatakan pemimpin yang amanah itu yang mana, ya nanti diketahui setelah dia memimpin. Kan kalau belum itu baru prediksi. Ya. Walaupun mungkin juga ada bacaan secara umum. Tetapi paling tidak bahwa kan Allah itu maha membolak-balikkan hati seseorang. Bisa jadi yang tadinya dia sebenarnya biasa-biasa saja, tapi karena semangatnya, ya, apalagi nyatanya bagus, tiba-tiba Allah balik dia menjadi orang yang justru sangat dirindukan. Bisa jadi gitu. Ya kalau kita mengambil kisah dalam sahabat Nabi, bagaimana bencinya dulu Umar bin Khattab kepada Rasulullah, ya bahkan ingin membunuh Rasulullah, tapi karena Allah membalikkan hatinya Umar bin Khattab, justru menjadi panglima dan pengawalnya dakwah Rasulullah dan Islam. Jadi apa ya? Sesuatu nanti bisa diketahui kalau sudah setelah kan ketahuan juga nanti. Iya. Toh pada akhirnya nanti begini, manusia itu kan berikhtiar. Yang terbaik menurut manusia ya apa yang dia pikirkan. Misalnya dibilang gitu. Terus kemudian ternyata orang yang saya kasih amanah, dia salah gunakan amanah itu. Anggaplah dia korupsi. Ya. Kan kita nggak pernah mendukung dia korupsi. Ya. Kita memilih dia juga kita bukan untuk supaya dia berkorupsi. Niatan kita baik. Berarti nanti dosanya dia melakukan. Kecuali kalau kita memang sengaja berkomplotan untuk sesuatu yang jelek. Misalnya saya pilih orang, nanti kalau kau sudah naik pasti begini nah, pasti begini, semua yang dibilang itu jelek. Berarti kita ikut berkomplotan gitu. Lain persoalan. Berarti tidak berdosa karena nanti ukurannya setelah dia melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya. Artinya Allah Ta'ala, Allah yang lebih tahu bagaimana. Tapi bahwa kita manusia memang berusaha untuk yang lebih baik. Iya, baik Ustaz, mungkin jelas ya. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Bu Hasma dari Kecamatan Kambu Ustaz. Amanah dan tanggung jawab. Bagaimana kalau dia melaksanakan amanah dan tapi tidak melaksanakan tanggung jawab atau sebaliknya? Iya, Bu Hasma. Saya kadang bingung.
Amanah itu kan kalau dijalankan berarti dia bertanggung jawab otomatis. Umpamanya Ibu Asma diberi amanah oleh teman-temannya sesama anggota Majelis Taklim, ya, untuk mewakili anggota Majelis Taklim Kecamatan Kambu mengikuti kegiatan ini. Iya. Terus amanah itu dijalankan oleh Ibu Asma, hadir di pengajian. Berarti dia bertanggung jawab dengan amanah yang diberikan. Dan tanggung jawab dan amanah itu memang satu paket, ya, satu paket. Artinya ketika seseorang melaksanakan amanah otomatis dia bertanggung jawab. Ketika dia bertanggung jawab terhadap sesuatu berarti dia menjadi orang amanah. Jadi dia memang beririsan. Dua hal ini satu paket. Ketika orang sudah amanah pasti dia orang bertanggung jawab. Ketika dia memang bertanggung jawab pasti dia menjadi orang yang amanah. Iya, Ustadz tadi terkait sebelum kita lanjut penutup kalau memang harus ditutup dan pertanyaan ketiga, saya pernah membaca buku tentang tamu, Ustadz. Apa yang kita suguhkan di hadapan tamu? Buku yang saya baca itu mengatakan malaikat akan mendoakan apa yang kita suguhkan kepada tamu. Jadi katanya jangan dulu dicuci piringnya atau bekas tehnya. Kalau tidak salah seperti itu, Ustadz. Bagaimana ini? Kebetulan saya belum pernah membaca bukunya tentang itu, tetapi paling tidak bahwa semua kebaikan yang kita lakukan itu pasti tercatat sebagai kebaikan. Persoalan nanti ada efek lainnya gitu. Itu memang perlu kita telusuri dulu sumbernya. Misalnya kita suguhkan ya kue lapis, kan tidak mungkin kita suguhkan tanpa alas. Ya, apalagi kalau bolu pecak tanpa ada alasnya itu tak hambur di mana-mana. Misalnya piring sudah selesai dimakan habislah itu, ya ini piring mau dicuci atau dibiarkan gitu ya. Sama kalau mitos-mitos yang terjadi kan, kalau kita dikasih kue jangan katanya dicuci gitu kan. Biasanya yang begitu itu hanya berkaitan dengan persoalan adab. Adab misalnya begini, jangan sampai tamunya belum tinggalkan rumah kita sudah cuci mie piringnya, ada kesan kita usir. Atau ada kesan jangan kau tambah lagi habis mie kueku. Ya, mungkin berkaitan dengan etika itu. Tapi kalau kemudian dibawa dalam bentuk mitos, nggak pernah saya dapati mitosnya. Ya malah lebih bagus kalau sudah pulang tamunya piringnya segera dicuci. Ya. Karena kalau tidak dicuci nanti kuman lagi jadinya gitu. Cuma biasa berkaitan dengan etika, kan memang kurang bagus juga. Mungkin. Kebiasaan. Masa iya tamu sudah begitu habis, langsung kita ambil piringnya, kita ke belakang, kita cuci piringnya, tamunya masih di situ. Ini etika gitu. Ya. Ada pertanyaan satu lagi? Oke, kakak duluan. Silakan. Tunggu mic-nya, Bu. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Ustaz dan pendamping acara siar Ramadan. Setelah kita mendengar ceramah Bapak Ustaz, sangat menyentuh dan menambah ilmu agama bagi kami. Nah, di sini judul manusia dan amanah. Pertanyaan saya, to the point Pak Ustaz, kan kita diajak untuk berbuat baik hubungan kepada Allah dan kepada manusia. Nah, di sini pertanyaan saya Pak Ustaz, adakah tanda atau ciri-ciri ibadah amal kita diterima oleh Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab, Ustaz. Ya, baik. Begini, Bu. Jadi ada hal-hal yang memang menjadi wilayahnya Allah, ada yang menjadi wilayahnya makhluk. Ya. Wilayah makhluk itu mengerjakan perintahnya, wilayahnya Allah yang menilai apa yang dikerjakan oleh makhluknya, termasuk memberikan rewardnya. Misalnya, ibu-ibu kan kalau sekarang kita tanya, ibu-ibu ada yang tahu berapa jumlah pahalanya selama hidup? Tidak. Ya, enggak ada.
Tapi terukur. Walaupun kadang ada orang yang membuat catatan harian kan biasa. Pagi bangun tidur saya masak nasi, satu ini suami menyediakan baju suami. Biasa ada yang buat catatan-catatan. Kendati pun kita buat catatan, kita nggak tahu berapa sih pahalanya itu, atau kebalikannya. Dosa kita ini satu hari kalau diukur ini nominalnya berapa ini? Jangan sampai lebih banyak dosa daripada pahala, ya, misalnya gitu. Tapi bahwa kemudian manusia berupaya untuk lebih baik, itu memang harus. Tetap dengan satu keyakinan. Kan kita harus meyakini kalau sesuatu yang kita kerjakan harus diyakini. Ya. Kita yakini bahwa yang kita lakukan itu, ya, sejak niat kita memang sudah baik, itu pasti akan berkonsekuensi kepada kebaikan yang itu dicatat oleh Allah dengan pahala. Persoalan berapa besaran pahala kita nggak tahu. Ya. Terus, apakah kemudian ada tanda-tanda dan nampak di dalam kehidupan nyata efek dari ketaatan kita kepada Allah? Ya. Tidak semua ditambahkan, ibu-ibu. Ada juga yang berkaitan dengan hal-hal yang dihubung-hubungkan. Misalnya gini, ciri-ciri orang yang taat itu ya lebih sering kita saksikan dia di tempat-tempat pengajian, masjid dibandingkan dengan tempat-tempat hiburan. Kelihatan itu. Tapi itu penilaian manusia, tetap penilaian manusia. Oh ibu ini pasti ibadahnya lebih bagus karena tiap hari ke masjid dia. Ya. Bahkan kadang kita memberikan penilaian yang berbeda. Wah ibu ini berarti kurang bagus, masa tiap malam ke kafe. Biasanya manusia menilai kepada yang nampak-nampak. Tapi untuk memastikannya tidak bisa. Tidak bisa, karena itu bukan wilayah kita. Itu adalah wilayahnya Allah. Nah, wilayah kita hanya melakukan, pokoknya kita lakukan saja semaksimal mungkin apa yang mampu kita kerjakan dari setiap perintah, dan sekaligus semaksimal mungkin kita hindari, kita jauhkan hal-hal yang menjadi larangan. Kenapa? Ya, karena memang itu bukan wilayah kita. Ya. Ada satu ayat itu, ya kerjakanlah. Ya, wa qul malu fasayarullah amalakum ar-rasul wal mu'minun ila akhir ayat. Kerjakanlah, berkaryalah, berusahalah. Nanti Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman akan menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Nah, kalau ini yang terjadi berarti kita bukan istilahnya orang Bugis itu pujiale. Apa itu pujiale, Bu? Memuji diri sendiri. Memuji diri sendiri, kapujian. Karena yang kita kerjakan, yang diperintahkan oleh kita pokoknya kerjakan saja. Nanti Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman menyaksikan apa yang kamu kerjakan gitu. Jadi yang memberikan penilaian bukan kita, tapi orang lain, unsur lain lah, Allah, Rasulnya, juga orang-orang yang beriman. Nah, karena itu dalam kehidupan, ya, tentunya kita juga harus dihindarkan dari keinginan untuk mendapatkan pujian. Ya, pokoknya yang penting kita jalankan. Memang kita ingin menjalankannya bukan karena ingin dibilang, bukan karena ingin dilihat. Ya, nanti Allah yang akan menilai apa yang sudah kita kerjakan. Tapi harus yakin kalau yang kita kerjakan baik pasti Allah kasih baik. Gitu. Ya, harus begitu, orang beriman kan harus begitu, punya keyakinan seperti itu. Nah, Allah itu tergantung prasangka hambanya. Makanya banyak-banyaklah berprasangka baik kepada Allah. Misalnya kalau kita berdoa, kok kita merasakan doa kita belum dikabulkan, ya kita berprasangka baik kepada Allah. Mungkin Allah ya menunjukkan tempat dan waktu yang paling tepat bagi kita, yang itu menurut ukuran manusia kita nggak mampu mengetahuinya. Jadi berprasangka baik karena Allah itu juga tergantung perasaan hambanya. Kalau hambanya berprasangka jelek terus pada Allah, Allah akan memberikan kejelekan pada kita gitu. Baik Ustadz, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Sudah ada tanda dari tim. Jadi kesimpulannya Ustadz pada hari ini. Jadi mungkin Ibu yang bertanya tadi, tanda dan ciri-ciri sudah dipahami bahwa ibadah kita itu diterima oleh Allah. Jadi mungkin kita harus berbaik sangka bahwa ibadah kita diterima. Jadi mungkin dengan doa juga Ustadz. Kan ada itu, terimalah doa kami, amal-amal kami. Begitu Ustadz ya? Iya. Kesimpulan Ustadz, silakan. Kesimpulannya materi kita pada hari ini ibu-ibu, ya sebelum kita memasuki waktu berbuka puasa nanti, simpel saja, ada 2 tanggung jawab sebagai amanah kita yang besar ini, yang berkaitan dengan
kewajiban kita kepada Allah untuk beribadah kepadanya. Apapun jenis ibadah yang kita lakukan yang berkaitan Allah, mari kita maksimalkan. Ya, apalagi bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan latihan. Siapa tahu nanti sebelum Ramadan dulu kita tidak terlalu terbiasa dengan ibadah-ibadah itu. Misalnya sholat malam. Dulu selama bukan Ramadan itu kayaknya berat sekali bangun, Ustadz. Tapi alhamdulillah karena kita latihkan selama di Ramadan ini nanti terbiasa. Itu namanya berupaya untuk selalu menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kendati pun kita juga secara individu punya kewajiban kepada Allah, jangan kita lupakan bahwa kita juga punya kewajiban untuk berperilaku baik kepada sesama manusia di dalam kehidupan ini. Karena pada akhirnya pun perilaku baik kita kepada sesama manusia itu juga menjadi standar keridhaan Allah. Dua-duanya kita kerjakan secara maksimal menurut ukuran kemampuan yang kita lakukan. Tapi harus ada tekad memang. Selalu berupaya untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Persoalan berapa tingkatan lebih baiknya itu persoalan nanti proseslah yang akan menjawab. Iya, mungkin begitu Ibu ya kesimpulannya. Kalau saya di bulan Ramadan begini, pertama kita selalu berdoa semoga amal ibadah Ramadan kita diterima. Kemudian kedua, kita berdoa biar ketemu lagi Ramadan tahun depan. Betul Bu. Jadi memang doa itu bagian dari bentuk penyadaran kita sebagai manusia, tentu sangat kemampuannya terbatas lah. Ya kita mohon kepada siapa lagi kalau bukan kepada Allah, Zat yang Maha Segala-Galanya. Baik Ustaz, terima kasih banyak pencerahannya pada hari ini dari kami semua yang ada di sini dari Kecamatan Mandonga, Kecamatan Kambu. Mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik ibu-ibu, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik ibu-ibu, terima kasih pemirsa Sultra TV, selamat berbuka puasa dan terima kasih dari kami Syiar Majelis Taklim Ramadan, kerjasama pemerintah Kota Kendari, Majelis Ulama Indonesia, BKMT Kota Kendari dan tentunya bersama Sultra TV. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat Ustaz. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah